Set, berkaitan taubat, Set. Taubat kalau misalnya parah gitu, Set. Dosanya parah. Dosanya parah. Taubatnya apa? Bener-bener di masjid minta terus apa? Nggak ngulangin. Iya. Ada namanya taubat nasuha. Taubat yang tulus atau yang sungguh-sungguh. Taubat dari apa? Taubat dari dosa kepada Allah Ta'ala misalnya. Taubat, menyesal, ya Allah, saya minta maaf, menyesal mengapa begini. Taubat, tidak mau mengulangi lagi, harus. Apa di masjid? Ya tidak harus, tapi menunjukkan keseriusan. Sujud, menangis, menyesali segala kesalahan ya, kepada Allah Ta'ala. Juga taubat dari apa? Kita pernah menyakiti orang lain. Taubat, ya Allah, bukalah hati orang tuaku yang telah tersakiti oleh saya, bukalah teman-teman yang telah saya ganggu, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Nah, selain itu datang kepada orang-orang yang telah pernah kita ganggu. Abbas, maafkan ya Ustaz ya, pernah menyakiti Abbas, pernah ambil uang Abbas 10.000 ya. Nah, datang, maafkan Bos, enggak, harus balikin 10.000. Itu dosa kepada manusia, mengambil barang orang, mencuri, minjem tanpa izin. Nah, itu taubat. Itu taubat apa? Kita pikir kepada siapa kita pernah menyakiti. Kalau nggak ingat ya insya Allah yang penting kita menyesal, tidak mau mengulangi kesalahan, itu harus serius dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi masalahnya kadang-kadang sudah taubat, nangis, setan datang lagi. Apa masih muda, sudah tua, taubatnya aja lah. Nah, itu setan datang. Setan pinter, ngelus, apalah, dosa sedikit lah, sedikit. Angka yang kedua, nggak apa-apa, masih sedikit dosanya. Akhirnya kayak orang main di pantai, ya masih aman lah. Terus tambah dalam, akhirnya ada ombak. Udah, nah setan begitu, selangkah nggak langsung ya ngomel, Adnan, maaf di sana, ayo berzina, nggak begitu, astagfirullah kata Adnan. Tapi ya sedikit chatting, lihat gambar lah, tanda dosa. Asyik nih, tambah lagi, mau kenalan lagi, kenalan sih nggak apa-apa kan doang. Nyoba lagi, ketemu. Ini kan bertahap-tahap tuh. Akhirnya waliyadzubillah dekat, kepincu sama itu harim. Nah, akhirnya apa? Bertahap-tahap. Nah, ini setan pintar. Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Dari awal sudah rem, enggak, astagfirullah. Main game ya sebentar aja lah, sedikit. Keasikan. Akhirnya apa? Kecanduan. Bertahap-tahap, setan itu pintar. Nah, sebelum jauh hanyut ditikung oleh setan, di dalam keteknya setan, nah segera apa? Istighfar. Kalau sudah begitu, repot, sudah kecantol. Nah, itu makanya abang yang muda-muda masih sedikit mumpung, belum dilipat oleh setan seperti kambing oleh ular anaconda, nggak bisa apa-apa. Nah, sudah nggak selamat. Itu perlu apa? Hidayah dari Allah Ta'ala supaya selamat dari lipatan ikatan setan. Nah, itu tobat harus sungguh-sungguh. Boleh di masjid, boleh di rumah, penting serius, tidak akan ulangi lagi. Ya, memang ini cerita dari Arif itu banyak hikmahnya ya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini kadang tidak paham tentang rahasia alam ini. Ya. Selain itu cerita ini, misalnya kita lihat ada gempa bumi, banyak orang mati nggak? Ada gunung meletus, mengeluarkan lahar ya. Akhirnya banyak binatang mati, manusia mati karena lahar. Ini gimana Allah Ta'ala? Nggak adil. Kan gitu orang. Nah, dalam pandangan kita yang terbatas, kita mungkin menilai Allah itu nggak adil, ini sia-sia. Tapi kalau kita melihat secara makro, itu justru itulah kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa ini juga dibuktikan dalam penelitian ahli geologi ya, ketika ada gempa ini ya, ini adalah watak bumi seperti begitu memang, mesti gempa, kalau gak gempa malah tidak bagus. Ketika gempa ini, ketika ada geseran lempeng di bawah bumi ini akan mengeluarkan sumber daya alam yang kaya raya untuk kebaikan manusia. Gunung yang meletus, lahar keluar menjadikan tanah menjadi tanah subur dan mengeluarkan permata-permata yang menjadi indah begini. Memang ada korban. Nah, korban ini mestinya kalau menurut ilmu pengetahuan bisa diantisipasi. Sekarang zaman maju, ini gunung berbahaya nih, meletus. Ya jangan tinggal di situ. Harus cari tempat yang aman. Kalau Indonesiawan gempa, maka buatlah bangunan yang aman dari gempa, kayak Jepang misalnya kan. Contoh yang gampang lah. Singa itu yang buas ya? Buas. Singa apa makannya? Daging. Ini sudah watak singa begitu. Oh, singa harusnya makan makan sayur, makan nasi awal afu, kata Musa, kata singa. Saya nggak doyan, bukan kelas anak makan sayur. Aku mindi lelet lagi salari. Sama daging. Ada singa lapar. Tahu watak singa begitu. Kita berani menghampiri singa. Kalau menghampiri, siapa yang salah? Kitanya. Nah, tahu ini daerah banyak gempanya, kok tinggal di sini? Tahu ini gunung Merapi, kok mau tinggal di tepi gunung? Siapa yang salah kalau ada gempa bumi, ada gunung meletus? Manusia. Nah, itu bahasanya semua cipta Allah Ta'ala pasti ciptaan yang terbaik. Nah, penglihatan manusia terbatas, tapi lambat laun bakal mengetahui hikmah-hikmah dari segala fenomena alam ini. Nah, termasuk kasus ada orang, apakah orang yang berbuat jahat langsung dihukum di dunia ini atau tidak? Ya kan? Berbagai keterangan bahwasanya terkadang ada satu tindakan yang jahat kita lakukan bagi menyangkut manusia, misalnya menzalimi, itu ada hukum karma. Di antaranya orang yang menyakiti orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu hukumannya di dunia. Banyak kasusnya. Orang sudah tua terus sulit hidupnya, usaha gagal. Oh, karena waktu mudanya sering menyakiti orang tua. Itu hukum karma. Ada sebuah hadis, ada 2 atau 3 perbuatan yang hukumannya dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Di antara apa? Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Itu hukumannya di dunia dan di akhirat. Kecuali sudah taubat, maka di akhirat selesai. Dan al-baghyu, zalim. Menzalim orang, mengambil harta orang, menyakiti orang, itu hukumannya di dunia juga di akhirat. Kecuali setelah itu taubat, baru akhirat nggak ada hukumannya, tapi di dunia harus dihukum. Nah, bagian hukumannya kita nggak tahu. Mungkin dengan penyakit misalnya, ya, itu hukuman dia di dunia. Atau dengan maaf-maaf kecelakaan. Mengapa kecelakaan? Ada orang kadang naik mobil, yang satu celaka, yang satu enggak. Oh, mungkin ini sebuah hukum. Mungkin dia pernah menzalimi orang lain. Bisa begitu. Jadi hukuman yang dipercepat di dunia adalah perbuatan zalim kepada manusia, durhaka kepada orang tua. Dan juga akhirat ini termasuk Allah punya rahmat. Kalau dia bertaubat sebelum meninggal dunia, insya Allah bebas hukum di akhirat. Kalau nggak bertaubat, selain hukum di dunia juga dapat di akhirat double. Nah, jadi kita ini terkadang tidak tahu rahasia-rahasia alam semesta. Nah, kali ini kita ini sebagai orang muslim itu mendapatkan bocoran informasi dari Nabi dan Ahlul Bait tentang rahasia alam ini, sehingga kita harus waspada untuk hati-hati itu. Katanya Yazid bin Muawiyah yang telah mendolim Ahlul Bait, apakah disiksa dunia? Disiksa. Dan mempunyai penyakit yang menjijikkan. Juga Umar bin Sa'ad yang membantu Husain, itu juga akhirnya dia stres gila. Kenapa? Dijanjikan oleh siapa? Ubay bin Ziyad mendapatkan nahrai, ternyata apa enggak?
dikasih, ya Allah sudah bunuh Imam Husain, dunia pun nggak dapat, itu akhirnya shock, stres, gila. Ini hukuman dunia. Wah ini kalau sudah menyangkut ahlul bait ya di akhirat pasti akan disiksa lebih parah lagi kan. Nah, artinya ada hukum, ada perbuatan yang menyangkut hak manusia itu di dunia. Kalau misalnya dosanya kepada Allah Ta'ala, itu Allah masih memberi keringanan ya. Kalau istighfar misalnya sholatnya belakangan, sholatnya salah misalnya, ya jarang ngaji segalanya, gak pernah sholat subuhnya ditinggal, itu dosa kepada Allah Ta'ala. Allah masih beri peluang untuk bertaubat karena Allah Maha baik. Tapi kalau kepada manusia, hati-hati, kalau orang itu tidak memaafkan bakal dihukum di dunia. Itu kira. Bapak Ali. Kaitan tadi dengan kebersihan. Kebersihan. Ya.